Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri bentuk tak terhingga ya. Jadi bentuk umumnya itu, misalkan kalian dapat limit x mendekati tak terhingga sin ax per bx. Intinya dia, sudutnya ini dia bentuk pecahan ya. Beda dengan limit trigon pada video yang dibahas sebelumnya, itu dia x-nya mendekati angka ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri jika x-nya mendekati tak terhingga ya. Jadi nanti sudutnya itu harus bentuknya pecahan, terus ada pasangannya ya. Jadi misalkan dapat bentuk seperti ini, maka nanti jawabannya adalah langsung ambil koefisien A per B ya. Ini juga berlaku jika dia ditukar ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi langsung saja ambil koefisien B per A. Intinya dia berpasangan ya. Terus tangen ya, sama dengan limit fungsi trigonometri. Untuk sin dan tangen bisa langsung ambil koefisiennya ya, jika dia berpasangan ya. Nah, sama ini langsung ambil koefisien. Ini juga limit bx per tangen A per x, ini langsung ambil koefisien, ini B per x ya. Jadi langsung ambil koefisien, jadinya B per A ya. Sama dengan bentuk ini, sin dengan tangen bisa ya, langsung ambil koefisien. Yang penting dia bentuknya pecahan ya, A per B. Ini juga langsung B per A. Sama dengan ini, cuman jika ini sin AX per BX dia tidak pecahan. Ini jika dia X mendekati 0, kan jawabannya adalah A per B. Tapi ini kan mendekati tak terhingga, berarti jawabannya adalah 0. Berlaku juga untuk tangen ya. Ini dia memang sudah pecahan, sudutnya pecahan tapi tidak ada pasangannya. Makanya ini juga hasilnya adalah 0. Nah, untuk tangen B per X sama ya dengan sin AX A per X, hasilnya adalah 0. Nah, jika dapat limit X mendekati tak terhingga cos A per X, itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, beda kalau misalnya dia tidak pecahan, berarti ini tidak ada ya, tidak bisa ditentukan. Oke, kita bahas contoh soal. Misalnya nomor 1, ada limit X mendekati tak terhingga sin 3 per X ditambah cos 2 per X ya. Ini memang sudutnya sudah dalam bentuk pecahan, cuma tidak ada pasangannya, berarti pasti ini hasilnya adalah 0 ya. Ditambah, jika cos dia sudah pecahan, berarti itu tetap dihitung ya, dia terhitung 1. Kenapa bisa? X-nya akan mendekati tak terhingga, angka dibagi tak terhingga, itu di limit tak terhingga, itu hasilnya 0. Makanya cos 0 itu 1 ya, makanya dia hasilnya 1 ya, seperti itu. Nah, nomor 2, nah ini ada pasangannya, sama-sama bentuknya pecahan, berarti langsung ambil koefisien ya. Jadi dapat 4 per 3 ya. Nomor 3 sama dengan nomor 2, ada limit X mendekati tak terhingga, limit 5 per X per tangen 10 per X ya. Jadi ini sama-sama bentuk pecahan, berarti langsung ambil koefisien, jadinya 5 per 10 atau bentuk sederhananya 1/2 ya. Oke. Nomor 4, limit X mendekati tak terhingga sin 2 per X per tangen 6 per X tambah 1 per X per sin 1/4 X ya. Ini berpasangan, jadi boleh langsung ambil koefisien. Ini juga koefisiennya 1, cuman yang ini koefisiennya adalah 1/4. Makanya jawabannya adalah 2 per 6 ditambah 1 per 1/4. Ini naik ke atas ya. 2 per 6 itu 1/3. Jadi 1/3 ditambah 4. Bentuknya 4/3 ya, bentuk pecahan campurannya. Lanjut nomor 5. Ada limit X mendekati tak terhingga X tangen 2 per X. Nah, untuk soal ini sudutnya memang sudah dalam bentuk pecahan, cuman belum ada pasangannya.
tapi ini ada pengali X-nya. Jadi ini kita akal-akali supaya nanti bentuknya juga pecahan. Nah, jika dapat soal seperti ini, kita ubah jadinya limit X mendekati tak terhingga tangen 2 per X. Ini kita ubah bentuknya, posisinya supaya dia jadi 1/X. Jadi kita ubah bentuk soalnya tapi tidak merubah soal, ya. Ini jika kita sederhanakan dia akan kembali ke soal karena ini akan naik ke atas, ya, jadi pengali. Nah, ini sudah berpasangan, berarti jawabannya adalah 2/1. Oke ya. Nah, nomor 6. Nah, jika dapat cos, sudutnya pecahan, berarti itu dihitung 1 ya. Jadi ini terhitung 1. Nah, yang kita mau selesaikan adalah sin. Sama dengan soal nomor 5, ada pengalinya, berarti kita ubah supaya dia berbentuk pecahan ya. Jadinya nanti limit X mendekati tak terhingga sin 3 per Y, sini Y ya, per, ini kita ubah posisinya dan jadi 1/Y. Nah, berarti jawabannya adalah 3/1. Oke, contoh selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita dapat sekan. Sekan itu sebenarnya pasangannya adalah cos. Ya, jadi sekan itu pasangannya cos, berarti tetap terhitung 1 ya. Nah, karena sekan itu 1/cos. Ya, jadi dapat sekan, dapat cos, sudutnya pecahan itu terhitung 1 jika dia limit X mendekati tak terhingga. Nah, ini ada X sama dengan soal nomor 5 dan 6. Kita ubah bentuk soalnya ya, jadinya nanti tangen 1/2X ada koefisien 4 ya. Yang berubah adalah X-nya, jadinya 1/X. Nah, ini ambil koefisien 1/2 ya. Jadinya nanti 4 dikali 1/2/1. Ini kita coret, tersisa 2, berarti jawabannya adalah 2. Oke, contoh selanjutnya nomor 8. Jika kita dapat soal, dapat kosekan atau kotangen, berarti kita harus arahkan ke sin dan tangen ya. Jadi kita ubah soalnya terlebih dahulu, limit X mendekati tak terhingga. Kosekan itu 1/sin, jadi 1/sin 8/X. Kotangen itu 1/tangen 1/4X. Nah, kita tukar posisinya, tangennya naik, sinnya turun. Ini nanti limit X mendekati tak terhingga. Karena ini sebenarnya posisinya adalah jauh kali jauh per dekat kali dekat ya. Jadi nanti tangen 1/4X per sin 8/X. Berpasangan ya, sin dengan tangen, sisa ambil koefisien. Koefisiennya adalah 1/4, ini koefisiennya 8, berarti 1/4/8. Pembagi besarnya di bawah, berarti dia tuh turun. Jadi 1/32. Contoh selanjutnya nomor 9. Ada limit X mendekati tak terhingga akar X cos akar X per kosekan per akar 4X ya. Dapat cos, ini dihitung 1. Kosekan itu adalah 1/sin. Jadi limit X mendekati tak terhingga, ini boleh saya tulis akar X per 1/sin 1/akar 4X. Nah, ini naik ke atas, jadinya limit X mendekati tak terhingga akar X kali sin 1/akar 4X. Nah, sudutnya pecahan tapi belum ada pasangannya. Ya, belum dalam bentuk per ya. Jadi ini kita ubah sama dengan contoh nomor 5 dan 6 ya tadi. Jadi kita ubah limit X mendekati tak terhingga sin 1/akar 4X per 1/akar X ya. Nah, ini kan sudah sama. Ya, kita ambil koefisien. Sebenarnya ini koefisiennya adalah 1/2. Kenapa
bisa 1/2, akar 4 itu 2 ya. Kan ini sama-sama dalam akar. Koefisiennya ini 1, berarti 1/2/1. 1/2/1 jawabannya adalah 1/2. Ya. Oke, contoh selanjutnya. Misal limit X mendekati tak terhingga 6X pangkat 2 dikali tangen kuadrat 4/X per kosekan. Dapat cos ya. Dapat cos berarti dihitung 1. Cuekin saja ya. Jadi limit X mendekati tak terhingga. Ini belum ada pasangannya ya. Berarti ini kita ubah jadinya 6 kali tangen kuadrat 4/X per 1/X kuadrat ya. Ini berpasangan karena sudah sama-sama kuadrat. Berarti jawabannya adalah 6 dikali 4 pangkat 2 per 1. Ini dia pangkat 2 karena ini kan kuadrat ya. Jadi dia ikut dikuadratkan. Ya, jadinya hasilnya adalah 4 pangkat 2 16 dikali 6 dapat 96. Ya, seperti